Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, Kementerian Agama khususnya. Tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar bersama terkait dengan soal AKG tahun 2024. Semoga dapat menjadi referensi untuk mengerjakan AKG pada nantinya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perencanaan pembelajarannya menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat ialah E. Kontekstual. Kata kuncinya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan mereka para peserta didik. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Jawaban yang tepat ialah A. Bagan. Cocok untuk media menyederhanakan konsep, prinsip, dan hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas kajian pesan secara tertulis. Di sekolah, seorang guru menulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestatis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Jawaban yang tepat ialah A. Naturalis. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Jawaban yang tepat ialah D. Membuat kaitan. Karena tujuannya agar siswa mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Bu Rini, guru di sekolah Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, B. Membuat rencana penyelesaian, C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu, D. Menganalisis solusi menyuburkan kembali, E. Membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Jawaban yang tepat ialah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Merupakan strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita, B. Tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita, C. Portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik, D. Proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi, E. Kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Jawaban yang tepat ialah
A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah A. Formatif, B. Sumatif, C. Portofolio, D. Diagnostik, E. Proyek. Jawaban yang tepat ialah A. Formatif. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni diberikan A. Tes tulis menjawab soal uraian, B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda, C. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif, D. Tes tulis dengan cara mencongak atau langsung ditulis jawabannya, E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Jawaban yang tepat ialah E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari 1. A. Menginformasikan pada peserta didik untuk mengikuti lomba. B. Mengonfirmasi bahwa jawaban peserta didik benar atau salah. C. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. D. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. E. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Jawaban yang benar adalah ada 3 jawaban yang benar. Yang pertama ada C. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya sebagai umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik. Kemudian D. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. Dan E. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajian laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Melakukan pengamatan diskusi, B. Membuat rubrik penilaian laporan, C. Membuat rubrik penilaian presentasi, D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi, E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Jawaban yang tepat ialah C. Membuat rubrik penilaian presentasi. Bu Ani, seorang guru bahasa Indonesia, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dan teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah A. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. E. Penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Jawaban yang benar adalah B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. Sangat jelas ya, karena yang diminta adalah kemampuan peserta didik dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca melalui tes kinerja. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar.
Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang membuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengajak kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapatkan penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? A. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktekannya. D. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. E. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk kemudahan anak. Jawaban yang tepat ialah C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktekannya. Bu Intan menjelaskan materi tentang Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah A. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. B. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. E. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jawaban yang tepat ialah C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. D. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. E. Peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Jawaban yang tepat ialah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Demikian saja Bapak Ibu soal AKG kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.